Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat Inovasi, saat ini kita berada di Kampung Arab Al Munawar, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, yang merupakan salah satu kampung dingin yang terkenal di Kota Palembang. Dan tampak di latar belakang adalah Jembatan Musi 4 yang merupakan landmarknya Kota Palembang. Berbicara mengenai inovasi, pada saat ini kita telah kehadiran tamu, yaitu Bapak Andi dengan inovasinya Mendoan Ngapak. Pak Andi ini merupakan utusan dari UMKM inovatif. Apa sih yang berbeda dari Mendoan Ngapak ini? Langsung saja kita sapa Pak Andi. Selamat datang Pak Andi di acara kami. Terima kasih, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat luar ya? biasa. Luar biasa. Oke. Mendoan Ngapak ini Pak, apa sih yang melatar belakangi terinspirasi untuk mengemas atau membuat inovasi Mendoan Ngapak ini? Iya. Jadi Mendoan Ngapak itu tempe sebenarnya. Kalau di Jawa itu udah biasa. Apalagi kalau di wilayah Jawa Ngapak itu tempe mendoan itu adalah hal yang biasa. Nah, beberapa tahunan, kira-kira 10 tahunan terakhir ini mendoan itu masuk ke Palembang. Nah, mulai dari Lampung, sepertinya ekspansi juga ke Palembang. Jadi ke Palembang ini tapi mereka masuknya dengan tempe mendoan yang sudah masak, yang siap makan. Yang ready to eat ya? Iya bener. Nah, kita jual tempe mendoan yang dimasak sendiri oleh para konsumen kita, penikmatnya gitu. Ya, alhamdulillah ketika ini kita gulirkan, sambutannya alhamdulillah baik gitu ya. Setidaknya dibandingkan ketika saya dulu memproduksi tempe biasa yang tidak menggunakan inovasi ini. Jadi ketika saya rubah, saya tambah ya varian produksi tempe saya dari tempe biasa pada umumnya menjadi tempe mendoan seperti ini, dan kemudian dikemas sedemikian rupa seperti yang ada di depan sini. Ya, alhamdulillah ada penjualan yang meningkat. Kita masuk ke mall, ke supermarket, dan alhamdulillah penjualannya dari sana dari minggu ke minggu, dari kini sudah jalan 3 tahun. Alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan lah gitu. Ya. Nah, ini kalau begini dikemas, ini Sobat Inovasi, dikemas berapa ini dijual dalam satu di mall gitu? Di mall seperti yang tertera di sini itu ada 20.000. Rata-rata mereka jual segitu atau kurang sedikit gitulah. Ya lumayan ya. 20.000 untuk sebuah tempe itu hal yang aduh gimana sih gitu ya. Gitu tempe ya biasanya kita orang kan paling receh lah ya, 5.000, 8.000 itu harga sekarang karena kedelai semakin naik ya. Ini dengan segitu, cuma segitu doang bisa 20.000. Rahasianya di mana? Karena kita bermain di inovasi. Di salah bumbunya satunya ya ada bumbu, ada kemasan gitu. Meningkatkan value nilai jualnya. Packagingnya manis gitu ya, menjual, sehingga ketika kita membelinya di mall tidak orang sangka ini adalah tempe gitu ya, karena bentuknya juga cantik. Nah, ini beratnya berapa ini, berat bersihnya ya? Kalau di tempe bersihnya di 71 itu saya buat sekitar 100-500 gram bersihnya, sekitar itu ya. Gitu ya? Nah, karena dalam proses pembuatan tempe itu kan itu nggak bisa dipastikan juga ya. Pasti 500 nggak juga gitu, karena dia ketika sebelum fermentasi dengan ketika mentahnya itu akan beda, biasanya ada pengembangan dan pengurangan. Baik, dalam hal pembuatan ini tempenya benar-benar diolah sendiri dari membeli atau bagaimana? Iya, kita buat sendiri. Dari hulu ke hilirnya kita buat sendiri. Semuanya ditangani oleh Bapak dan tim gitu ya? Iya benar. Sampai ke packaging seperti kemudian ini. Dikirim ke mall-mall. Benar, gitu ya? benar. Nah, kan kita tahu kalau tempe di pasaran itu dia
tidak terlalu tahan lama. Bener. Nah, ini bagaimana dengan packaging begini? Berapa lama waktu yang apa namanya untuk dia expire lah kira-kira? Iya, jadi ketika kita mau buat kontrak kerjasama dengan mitra penjualan kita, biasanya kita mensyaratkan di penyimpanan yang sesuai supaya ini bisa bertahan lama. Karena kita tahu kalau namanya tempe ya, selama-lamanya tempe itu kalau ditempatkan di suhu ruang paling-paling bisa bertahan 3 hari ya, Mbak ya, betul. gitu ya. Nah ini makanya kalau di tempat penjualan kita minta harus ada showcase sehingga dia bisa tahan dan kita berani membuat expired date sampai seminggu. Seminggu ya? Ya alhamdulillah. Biasanya kalau ini sampai BS ya, ada terjadi barang sisa nggak habis. Biasanya di atas seminggu pun tempe kita masih okay. bisa dikonsumsi. Tapi kita langsung ambil karena sudah benar. Iya, ini kan perjanjian ya. kita kan seminggu ya, gitu kan. Kalau melebihi tetap kita ambil gitu, kita ambil. Jadi itu sudah kerjasama dengan mall di mana saja di Palembang? Oh iya, kita ada di Diamond, ada di Fresh Farmer, kemudian ada di Transmart, bisa didapatkan. Kita juga ada di minimarket Pertamina, itu ada Kopmart namanya. Itu di sana. Terus selain itu juga kita di online. Online ada juga yang pesan dan offline yang langsung dari mulut ke mulut gitu. Ya. Dari semenjak pertama inovasi ini dibuat sampai sekarang gitu ya. Berapa sih apa dalam grafik gitu ya? Mungkin dalam angka secara kasar kenaikannya atau keuntungan yang Bapak dapatkan dari pertama sampai sekarang? Lumayan lah, dari ini kan sudah jalan di varian mendoan ini kita 3 tahun ya. 3 tahun ini kira-kira kenaikan per tahun itu kita bisa dapatkan 30% dari setiap tahunnya. Setiap gitu. tahun ya. Berarti semakin lama dia semakin apa namanya orang tahu, kemudian orang penasaran dan beli. Kalau 30% dia berarti setiap tahun meningkat secara signifikan gitu ya. Bahkan Mbak, waktu masa-masa pandemi kemarin ya, kita ketika di usaha-usaha lain itu banyak bermasalah gitu ya. Kita justru naik gitu ya. Karena ngelihat orang-orang mungkin segmen segmen di pasar modern itu kan kalangan menengah ke atas ya, yang nggak mau ke pasar tradisional gitu kan. Nah, justru ketika ada lockdown PPKM kemarin tempoh hari ya, itu justru kan mereka belanjanya trennya menuju ke pasar modern kan. Betul. Nah itu tempe kita laku keras. Malah meningkat ya pada saat pandemi nah, ya. gitu. Justru kan berbalikan dengan kondisi gitu. Itu hal yang patut kami syukuri. Gitu. Dengan kenaikan yang signifikan tadi, ada nggak sih ke depannya rencana atau pengembangan atau harapannya terhadap tempe mendoan ini? Iya. Kita pengen tentunya kalau bisa juga ekspansi keluar ya. Sempat kita belajar juga bagaimana bisa membuat packaging yang bisa lebih tahan lagi atau mungkin bisa diubah ke jadi bentuk produk lain yang sumbernya dari tempe. Karena kalau kita lihat-lihat literatur dan pengalaman-pengalaman teman-teman di luar itu ya, bahkan ada yang mereka bisa mengekspor tempe. Itu sesuatu yang menarik sepertinya ya. Betul. Kita masih mau pelajari lagi ya. Karena ini terkait dengan packaging, bagaimana bisa bertahan lama ketika sampai di konsumen siap dikonsumsi. Betul. Selama ini kendala yang dihadapi ini bagaimana? Dan bagaimana cara Bapak dan tim mengatasi kendala tersebut? Harga bahan yang terus naik. Kedelai. Dengan adanya tempe mendoan ini, kendala-kendala yang Bapak hadapi dengan tim dan bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Iya. Kita terkendala dengan pertama masalah bahan baku yang selalu meningkat, naik ya. Iya, kacang kedelai kita ini kan terus naik tidak terkendali ya, gitu. Jadi sekali belanja itu sampai daripada belanjanya nggak banyak, bisa sampai hampir menyentuh 1 juta gitu untuk satu karung. Bahan baku saja. Iya, itu untuk kedelainya. Kalau yang lain-lain relatif kita bisa atasi. Kalau di kacang kedelai ini paling-paling kita solusinya pernah sekali kita menaikkan harga. Kalau mau mengurangi
ukuran atau mengurangi bahan baku ya, rasanya ini, nanti berubah gitu Pak. Iya, nanti berubah. Nanti orang juga akan ya, memberi penilaian yang buruk ke produk kita gitu. Jadi mungkin salah satu ininya strateginya gitu ya, menaikkan harga, tapi nanti komplain juga dari konsumen. Iya. Makanya kita juga dari awal itu membuat HPP tempe kita itu memang agak tinggi. Asumsinya itu bahkan sampai kalau harga kedelai itu sampai mahal banget gitu. Jadi udah, saya tidak sebutkan berapa ya di sini ya. Tapi sudah ada strategi penjualan seperti itu ya. Jadi makanya kita nggak bisa masuk di pasaran tradisional ya, gitu. Dan walaupun resikonya sekarang kita menipis, marginnya menipis, apa boleh buat gitu apa-apa ya. Yang penting dia tetap lancar. Iya, alhamdulillah itu yang penting itu lancar, eksis gitu. Baik ya. Terakhir ini pesan-pesan kepada para inovator gitu ya, dan juga penikmat tempe lah pada umumnya ya. Apa sih yang mau disampaikan supaya orang suka tempe atau bagaimana gitu ya? Iya. Untuk para penikmat tempe, mari terus kita nikmati tempe ini. Tempe ini adalah makanan tradisional Indonesia, asli dari Indonesia. Di luar sana, tempe ini menjadi makanan yang ajaib gitu. Kalau kita bisa lihat kalau di tayangan-tayangan YouTube itu bagaimana tempe itu menjadi komoditas yang bergengsi. Di Amerika itu tempe itu mahal harganya, di Jepang juga sama. Tapi memang karena tempe ini di kita ini adalah komoditas yang merakyat ya, makanan sejuta umat, jadi dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita pintar mengolahnya itu tempe itu menjadi sesuatu yang sangat lezat. Tempe naik kelas ya. Benar. Tagline-nya tempe naik kelas. Dan kalau kita para produsen tempe, mari kita menjaga kualitas tempe kita. Jangan sampai kita merusak pasar dengan membuat produksi yang justru membahayakan para konsumen kita. Pernah kan dengar Mbak ya, ada tempe yang dicampur dengan kertas misalnya. Nah, untuklah kita jangan sampai seperti itu. Itu kan membahayakan ya. Pertahankan kualitas benar. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam mengembangkan produk ini. Silakan Pak. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada pertama Gubernur sebagai pimpinan kita di provinsi ini. Beliau telah membuat program-program yang luar biasa, memberikan dukungan kepada kita para pelaku UMKM. Kemudian para teman-teman komunitas UMKM di Palembang ini, terkhusus kepada teman-teman saya di IIBF, di Indonesia Islamic Business Forum. Alhamdulillah kalian memberikan dukungan yang luar biasa. Teman-teman yang ada di Genpro, terima kasih juga atas dukungannya. IKM Nusantara dan teman-teman yang lain memberikan dukungan baik yang secara personal ataupun secara kelembagaan. Semuanya itu menjadi tenaga, energi yang luar biasa bagi perkembangan kami ke depannya. Gitu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Andi dengan inovasinya Mendoan Ngapak yang merupakan utusan dari UMKM inovatif di Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan inovasinya Mendoan Ngapak ini bisa lebih tersebar luas dan juga meningkatkan penggunaan ataupun konsumsi tempe bagi masyarakat pada umumnya. Jangan lupa untuk lebih lanjut Anda dapat mendapatkan informasi melalui YouTube podcast kami. Berikan komen, like, and subscribe. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan tiap hari YouTube podcast kami dengan inovasi-inovasi terbaru. Sampai jumpa dan salam inovasi. Salam inovasi.